Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UPB, perkenalkan nama saya Muhammad Syeldan Aupiari dengan nomor induk mahasiswa 1122111524 dari kelas C03. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Disclaimer sebelumnya, mohon maaf bila ada materi yang kurang, salah, atau tidak ada bukti pendukung dikarenakan adanya ISM atau Information Security Management, yaitu sistem keamanan informasi yang dimana dilarangnya menyebarkan informasi, foto, atau video tentang perusahaan untuk kepentingan di luar perusahaan. Selanjutnya adapun agenda yang akan saya paparkan pada kali ini yaitu yang pertama ada komunikasi dan negosiasi bisnis berupa definisi dan manfaatnya. Kedua, unsur-unsur komunikasi. Ada komponen, saluran, dan gaya komunikasi. Yang ketiga, contoh komunikasi dan negosiasi. Keempat, analisa contoh proses komunikasi dan negosiasi. Dan yang kelima, yang terakhir ada studi kasus berupa laporan bisnis 5W dan 1H. Yang pertama, komunikasi dan negosiasi bisnis. Untuk definisi komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi proses dan produk kerja di dalam struktur dan sistem. Adapun definisi negosiasi bisnis adalah proses tawar-menawar antara dua pihak atau lebih dalam dunia usaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dan adapun manfaatnya yang pertama, membangun kepercayaan dan hubungan kerja yang baik. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ketiga, menghindari konflik dan kesalahpahaman. Keempat, mendukung tercapainya kesepakatan yang menguntungkan antara kedua pihak. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme dan reputasi bisnis. Jadi, komunikasi dan negosiasi bisnis itu dua elemen penting dalam dunia usaha yang saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Komunikasi bisnis membantu menyampaikan informasi secara efektif untuk membangun pemahaman dan kerjasama, sementara untuk negosiasi bisnis digunakan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Keduanya sangat berperan besar dalam meningkatkan efisiensi kerja, membangun relasi yang sehat, serta menunjang keberhasilan dan kelangsungan usaha secara berkelanjutan. Adapun unsur-unsur komunikasi. Yang pertama, ada komponen komunikasi. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama, ada pengirim, berupa pihak manajemen internal atau Head of Communication, dan Presiden Direktur atau SACO. Kedua, pesan, yaitu informasi mengenai inovasi produk ramah lingkungan, visi perusahaan, strategi pemasaran, dan lain-lain. Ketiga, saluran, berupa website resmi Panasonic, acara resmi seperti Panasonic Energy Annual Dealer Summit, dan Porseni Pechki, dan lain-lain. Dan juga ada media nasional. Yang keempat ada penerima, berupa mitra bisnis, konsumen umum, publik dan media, karyawan dan keluarga. Dan yang terakhir ada umpan balik, yaitu berupa respons melalui survei pelanggan, diskusi mitra bisnis, dan peserta porseni saat acara. Selanjutnya ada gaya komunikasi. Yang pertama ada formal dan profesionalis. Yang kedua ada dialogis dan partisipatif. Dan yang terakhir ada persuasif dan berorientasi citra. Adapun pengertian dari formal dan profesional itu disampaikan oleh manajemen yang bernada resmi dan berorientasi korporat, seperti Presiden Direktur atau Head of Communication saat merilis berita atau statement resmi. Dan yang kedua
dialogis, dan partisipatif itu terjalin terutama dalam acara Dealer Summit yang memberikan ruang diskusi dan umpan balik langsung dari mitra bisnis. Adapun yang terakhir, persuasif dan berorientasi citra, yaitu gaya komunikasi yang digunakan juga dalam kampanye promosi produk agar platform Panasonic ditangkap sebagai inovatif, ramah lingkungan, serta berkontribusi pada keberlanjutan dan masyarakat Indonesia. Adapun ini adalah contoh dari kegiatan komunikasi dan negosiasi bisnis. Yang pertama dari kegiatan Annual Dealer Summit pada tahun 2024 yang diselenggarakan di Bali. Dan yang kedua ada kegiatan acara Porseni Panasonic Energy Cobel Indonesia pada tahun 2025. Selanjutnya ada contoh komunikasi dan negosiasi bisnis. Negosiasi penyesuaian jadwal produksi akibat adanya gangguan pada mesin. Latar belakang. Pada awal bulan Juli 2025, terjadi gangguan pada salah satu mesin timbangan baterai di lain produksi baterai lithium. Mesin tersebut mengalami error pada sensor timbangan baterai yang menyebabkan keterlambatan produksi hingga 12 jam per hari selama hampir seminggu. Situasi ini beresiko besar terhadap target produksi bulanan karena adanya pesanan besar dari distributor nasional yang harus dikirim tepat waktu. Adapun pihak yang terlibat dari kejadian ini yaitu yang pertama ada tim produksi seperti manajemen produksi, leader produksi. Yang kedua ada tim PE atau tim elektrik, dan yang ketiga ada tim QC atau quality control. Tujuannya yaitu dari tim produksi meminta waktu untuk perbaikan agar mesin segera bisa kembali beroperasi secara normal. Yang kedua meminta izin untuk melakukan overtime untuk recovery target produksi yang minus akibat adanya gangguan pada mesin tersebut. Yang kedua dari tim QC meminta agar sensor timbangan kembali normal agar kualitas produk terjamin aman. Dan yang ketiga dari manajemen produksi, yang pertama menilai kelayakan biaya overtime, dan yang kedua menyusun kembali skema jadwal kerja dan distribusi tenaga kerja. Untuk gaya komunikasi yang digunakan dalam contoh komunikasi dan negosiasi bisnis ini, itu yang pertama gaya langsung dan cepat tanggap atau emergency response style. Dan yang kedua gaya kolaboratif dan teknis. Strategi komunikasi dan negosiasi. Yang pertama ada respon cepat. Komunikasi dilakukan antara tim produksi dan tim PE serta tim QC untuk menunjang perbaikan timbangan baterai. Yang kedua ada penilaian situasi lapangan. Tim produksi dibantu tim PE langsung mengecek kondisi gangguan pada mesin timbangan baterai. Yang ketiga, negosiasi berbasis kebutuhan bisnis. Perusahaan menekankan urgensi operasional dan potensi kerugian. Adapun saluran yang digunakan seperti WhatsApp grup produksi dan email resmi. Untuk hambatan dan solusinya, untuk hambatannya yaitu ketidaksepahaman dalam tanggung jawab perbaikan. Yang kedua, data NG tidak akurat. Untuk solusinya, yang pertama mengkalibrasi ulang dan pengambilan data real time. Yang kedua, meeting langsung tim produksi, PE dan QC secara bersama-sama. Selanjutnya ada analisis laporan bisnis 5W dan 1H pada studi kasus sebagai berikut. Pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2025, akibat libur long weekend terjadi insiden miskomunikasi antara tim sales dengan tim warehouse yang menyebabkan pengiriman barang ke customer terlambat 2 hari yang mengakibatkan customer mengajukan komplain.
Untuk analisis laporan bisnis 5W dan 1H, yang pertama ada what, apa yang terjadi. Telah terjadi keterlambatan pengiriman barang ke customer selama 2 hari akibat miskomunikasi antara tim sales dan tim warehouse. Hal ini menyebabkan customer mengajukan keluhan atau komplain karena pengiriman tidak sesuai dengan jadwal yang telah dijanjikan. Untuk W yang kedua yaitu when. Kapan peristiwa ini terjadi? Insiden ini terjadi pada Senin 30 Mei 2025 setelah libur panjang akhir pekan atau long weekend. Untuk W yang ketiga yaitu where. Di mana peristiwa ini terjadi? Miskomunikasi terjadi dalam proses koordinasi internal antara tim sales dan tim warehouse di perusahaan pusat sebelum pengiriman ke lokasi customer. Untuk W yang keempat yaitu who atau siapa yang terlibat. Yang terlibat di sini ada tim sales, tim warehouse, dan customer. Untuk W yang kelima ada why. Mengapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, terjadi miskomunikasi mengenai jadwal pengiriman pasca libur panjang. Yang kedua, tim sales mengasumsikan bahwa tim warehouse tetap bekerja pada hari Senin, sementara tim warehouse menganggap pengiriman dilakukan hari berikutnya. Yang ketiga, tidak adanya sistem konfirmasi ulang atau SOP khusus pasca libur, menyebabkan jadwal tidak sinkron. Untuk H yaitu how, bagaimana proses, hambatan dan solusi yang dilakukan. Di sini proses komunikasi. Komunikasi awal dilakukan melalui email dan grup chat internal, namun tidak ada tindak lanjut berupa konfirmasi langsung atau follow up call atau meeting. Yang kedua, sales menginformasikan jadwal pengiriman ke customer tanpa kepastian konfirmasi dari warehouse. Untuk hambatan komunikasinya, yang pertama, asumsi sepihak dari tim sales terhadap operasional warehouse. Yang kedua, tidak adanya SOP komunikasi pasca libur. Yang ketiga, kurangnya komunikasi lintas divisi secara real time atau tidak ada meeting atau reminder sebelum pengiriman. Yang keempat, informasi tidak terdokumentasi secara jelas dan tidak ada sistem penjadwalan terintegrasi. Selanjutnya, solusi negosiasi dan perbaikannya. Yang pertama, dilakukan negosiasi langsung dengan customer oleh tim sales untuk menjelaskan kondisi internal dan permintaan maaf secara resmi. Yang kedua, diberikan kompensasi berupa diskon pengiriman atau bonus produk untuk menjaga hubungan agar tetap baik. Yang ketiga, internal perusahaan segera mengadakan rapat evaluasi lintas departemen dan menyusun yang pertama SOP baru untuk komunikasi pasca libur nasional. Yang kedua, penerapan sistem penjadwalan terpusat yang bisa diakses oleh semua tim. Yang wajib adanya konfirmasi 2 arah sebelum menjanjikan jadwal ke pihak eksternal. Dan yang terakhir, penunjukan PIC, backup selama masa libur panjang. Cukup sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada banyak kata yang salah ataupun yang kurang baik. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.